Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raffi Adam, biasa dipanggil Adam. Saya berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 5B, konsentrasi Sosiologi, dengan nomor NIM 1119015, nolnya 5 kali 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro, yaitu tentang penentuan keseimbangan dan perubahannya, pendekatan IS dan LM. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama itu ada valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Valuta asing juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Nah, secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Nah, valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nah, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu ada permintaan terhadap falas atau foreign exchange demand. Yang kedua itu ada penawaran terhadap falas, yaitu foreign exchange supply. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol pemerintah. Berikutnya itu ada spekulan di pasar falas. Yang kelima itu ada informasi yang mendukung permintaan dan penawaran falas. Oke, nah di sini kita akan membahas satu-satunya dari faktor tersebut ya. Oke, yang pertama itu faktor tadi permintaan terhadap falas atau foreign exchange demand. Nah, permintaan terhadap falas akan timbul jika penduduk atau perusahaan suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Dapat dikatakan permintaan falas naik ketika impor meningkat. Faktor yang mempengaruhi permintaan falas itu sendiri atau nilai tukarnya itu tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, selera, dan kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut ke faktor yang berikutnya, yaitu tentang tadi penawaran terhadap falas atau foreign exchange supply. Nah, kalau penawaran falas ini akan meningkat ketika negara lain meningkatkan impornya atau saat ekspor perusahaan domestiknya juga meningkat. Nah, kemudian itu yang ketiga itu adalah kontrol pemerintah. Nah, kontrol pemerintah ini uh, pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi keseimbangan pasar falas terhadap beberapa cara. Misalnya yang pertama itu memberlakukan halangan perdagangan falas maupun barang yang dan jasa atau barriers. Nah, yang kedua itu ada melakukan investasi dengan membeli atau menjual falas. Yang ketiga itu adalah mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatannya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya itu ada spekulan di pasar falas. Nah, spekulan di pasar falas ini apa? Nah, aksi spekulan yang masuk ke pasar falas ini dapat menyebabkan kenaikan serta penurunan kurs yang efeknya langsung terasa seketika dan dapat pula bertahan lama. Nah, berikutnya itu yang kelima itu ada informasi yang mendukung permintaan dan penawaran falas. Nah, informasi baik berita baik maupun berita buruk dapat mengundang investor untuk membeli atau menjual falasnya tersebut gitu. Oke, kita berlanjut setelah faktor kita berlanjut ke materi berikutnya, ya ini ada neraca pembayaran. Nah, sini neraca pembayaran atau BOP, Balance of Payment, adalah ringkasan catatan transaksi ekonomi internasional suatu negara selama periode tertentu. Nah, suatu neraca pembayaran dapat dibedakan ke dalam dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Oke. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini yang tadi neraca pembayaran. Nah, di sini ada bagiannya itu neraca berjalan dan neraca modal. Nah, kita akan membahas yang pertama neraca berjalan dulu. Neraca berjalan ini mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekspor dan impor barang tampak. Kemudian yang kedua itu ada ekspor dan impor jasa atau barang yang tak nampak. Dan yang berikutnya itu ada pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Nah, kalau misalnya ekspor
Ekspor dan impor barang tampak itu, transaksi ini nih meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksi oleh sektor pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya gitu. Nah, oke, nah lanjutnya ke yang ekspor dan impor jasa atau barang tak nampak. Nah, transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan atau dari asuransi dan barang-barang yang tak nampak yang ada di ekspor tampak tersebut gitu. Nah, berikutnya itu ada pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Nah, kalau pembayaran pindahan itu meliputi apa namanya, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana pemerintahnya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contoh-contohnya itu dari pembayaran pindahan ini adalah bantuan uang dari suatu negara, misal di Timur Tengah itu ada negara Arab ke Afghanistan gitu, atau bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat kepada penderita kelaparan di Afrika Selatan. Oke, nah kita lanjut berikutnya itu yang kita akan membahas tentang neraca modal. Nah, di sini neraca modal ini meliputi dua golongan transaksi, yaitu yang pertama itu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Nah, aliran jangka modal modal jangka panjang ini adalah eh, ini meliputi dua jenis aliran modal, yaitu aliran modal resmi dan ada yang investasi langsung. Nah, oleh pihak swasta ke negara-negara lain, tadi investasi langsungnya ke pihak swasta ke negara lain gitu. Nah, kalau aliran modal resminya itu adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara-negara lain. Nah, sedangkan investasi langsungnya itu apa namanya? Investasinya langsung itu penanaman modal langsung, yaitu investasi yang berupa mendirikan perusahaan-perusahaan terutama perindustrian. Nah, berikutnya itu aliran modal keuangan swasta. Nah, modal keuangan swasta itu, yang dimaksud dengan modal keuangan swasta itu adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya, gitu. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kurva ISLM untuk perekonomian terbuka. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih dulu nih pengertian ekonomi terbuka itu, perekonomian terbuka itu apa. Nah, perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dan dengan negara-negara lain. Nah, oke, kita lanjut ke model jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis kurva ISLM. Nah, di sini yang pertama itu ada model perekonomian Mundell Fleming. Nah, perekonomian Mundell Fleming ini merupakan model perekonomian terbuka, model ISLM yang menekankan interaksi pasar barang dan pasar uang. Asumsi pentingnya adalah small economy dengan efek capital mobility. Nah, itu apa namanya model Mundell Fleming. Nah, berikutnya itu nilai tukar. Nah, nilai tukar ini merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya gitu. Nah, kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Oke. Nah, ini lanjutnya itu ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Nah, kalau di kurs tetap ini merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan akan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asingnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir kurva mengambang atau flexible exchange rate. Nah, kalau kurva setelah runtuhnya fixed exchange rate, sistem konsep floating itu, nah dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak secara bebas gitu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang kurva IS dan ISLM untuk perekonomian terbuka. Nah, di sini kita akan lanjut materi berikutnya ini tentang kurva neraca pembayaran seimbang atau kurva BP. Nah, kalau untuk kurva neraca pembayaran seimbang ini adalah suatu kurva yang menunjukkan keadaan neraca pembayaran yang seimbang pada berbagai suku bunga dan tingkat pendapatan nasional. Apabila
tidak terdapat aliran modal, apabila tidak terdapat aliran modal, nilai aliran modal neto atau net capital inflow adalah sama dengan nol. Dalam keadaan demikian, neraca pembayaran atau seimbang apabila ekspor sama impornya eh, apabila ekspor sama dengan impornya gitu. Nah, maka kurva ekspor dan impor yang akan menentukan kurva neraca pembayaran tersebut gitu. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya, ya ini tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka, dalam ekonomi terbuka. Nah, kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka ini terdiri dari 3 jenis. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu ada kebijakan memindahkan perbelanjaan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan pengurangan pembelanjaan dan ketiga itu ada devaluasi penurunan nilai valuta. Oke. Nah, kita akan membahas 3 jenis tersebut secara satu-satu ya. Oke. Untuk kebijakan memindahkan perbelanjaan ini, yang dimaksud dengan kebijakan memindahkan perbelanjaan itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor gitu. Nah, untuk kedua itu adalah kebijakan pengurangan perbelanjaan. Nah, yang dimaksudnya itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Nah, yang terakhir itu ada devaluasi penurunan nilai valuta itu biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap. Nah, devaluasi ini adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Oke. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.